Telah terhubung dengan Executive Vice President Wealth Management BRI, Tina Meilina. Selamat pagi, Bu Tina, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Tina. Bu Tina, kalau kita perhatikan begitu ya, untuk jumlah investor retail ternyata mengalami peningkatan. Dan juga apabila kita mengamati tren investasi pada saat ini, sebetulnya seperti apa sih Bu tren investasi pasar modal sejauh ini? Dalam pengamatan Anda, apakah memang banyak begitu ya milenial sudah mulai berinvestasi? Ya, sepertinya tren investasi 2 tahun terakhir ini cukup menarik ya untuk diperhatikan. Karena memang seperti tadi disebutkan Mas Bram bahwa investor milenial pun sudah mulai semakin berminat untuk menjadi investor muda di pasar modal. Terlihat dari beberapa data yang kami perhatikan, peningkatan jumlah investor di pasar modal sangat signifikan 2 tahun terakhir ini. Dan ternyata investor tersebut didominasi oleh millennials, di mana mereka memiliki hampir 60% merupakan investor-investor yang berpartisipasi di pasar modal ini. Tentunya ini adalah suatu tren yang menarik juga ya, karena ternyata mereka semakin melihat pasar modal sebagai tempat yang bisa menjadikan mereka belajar lebih banyak tentang bagaimana berinvestasi. Tentu pelajarannya juga ada yang pelajaran yang memang sangat positif, tapi juga ada pelajaran yang mereka harus lebih baik lagi untuk melakukan pemilihan investasinya. Dan kami sebagai di financial institution juga tentu memiliki peran bagaimana mereka investor-investor milenial ini tentunya harus memiliki literasi yang cukup untuk mereka mulai melakukan investasinya, terutama di instrumen-instrumen pasar modal. Oke, baik. Bu Tina, lalu di sisi lain sebetulnya apa sih Bu yang membuat investasi di pasar modal saat ini juga semakin diminati? Apakah memang ini dapat diartikan karena memang generasi milenial ini juga makin melek secara finansial? Tampaknya iya ya, mereka semakin dimudahkan untuk memperoleh informasi seputar investasi, terutama investasi di pasar modal. Kemudahan itu tentunya didukung oleh digital dan teknologi yang semakin mereka kuasai, dan memang kebutuhan-kebutuhan di dalam menjalani pemenuhan kebutuhan hidupnya juga sudah semakin mereka sadari. Tentunya banyak sekali milenial ini memang berinvestasi untuk pastinya untuk persiapan masa depan, kemudian juga untuk mulai mencoba mengelola keuangannya untuk memastikan masa depan dan generasi berikutnya memiliki kehidupan yang lebih baik, dan sudah mulai memikirkan ingin pensiun lebih nyaman gitu ya. Jadi persiapan untuk dana pensiun juga mulai menjadi pilihan atau pertimbangan dalam mereka untuk berinvestasi. Nah, tetapi mereka juga tentu mencari instrumen-instrumen yang bagi mereka tidak memberikan kesulitan atau sangat praktis ya, intinya mudah dijual dan dijual dan dibeli kembali. Terus juga tentu mereka tetap merasa harus aman, jadi informasi ini penting untuk mereka dapatkan secara clear. Dan ternyata menarik juga mereka memilih instrumen investasi yang sudah mulai mengutamakan praktek ESG. Jadi mereka juga mencari investasi yang peduli dengan lingkungan, sosial, governance juga. Tentunya ini adalah sesuatu yang cukup membahagiakan ya, karena ternyata investor juga mulai concern terhadap praktek-praktek hal tersebut. Tentunya semua ini bisa mereka pilah dan pilih melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia dan memudahkan mereka untuk melakukan investasinya, baik bagi pemula atau investor yang memang sudah terbiasa selama ini menjadi investor di pasar modal. Oke, baik. Bu Tina, ini kalau menurut analisa dan juga pengamatan dari Anda sendiri, apa saja sih Bu sebetulnya manfaat berinvestasi di pasar modal? Manfaatnya sudah pasti sangat-sangat banyak ya, karena semakin banyak orang paham akan manfaat berinvestasi di pasar modal, akan semakin banyak investor-investor domestik yang memperkuat pasar modal kita. Tentunya bagi investor ini adalah tempat pasar modal adalah tempat yang paling tepat untuk melakukan berinvestasi dengan aman, transparan, dan mereka juga memiliki pilihan yang beragam ya. Dan tentunya semua ini mereka lakukan tentu untuk meningkatkan atau memanage kekayaannya atau melakukan perencanaan keuangannya.
bagi emiten sendiri ini adalah sumber pembiayaan, investor yang sangat variatif juga memiliki stabilitas yang semakin baik dan juga memiliki keterbukaan pengelolaan menjadi tuntutan sehingga mereka makin governance dalam menjalankan bisnisnya. Pemerintah sangat pasti karena dengan makin berkembangnya investasi ini tentu lapangan pekerjaan, laju pertumbuhan ekonomi pasti akan sangat terdorong karena banyak investor penanam modal yang akan membantu memperlancar dan mempermudah semua akses terhadap permodalan. Dan bagi masyarakat sendiri ini adalah merupakan pasar modal merupakan bentuk sebuah wadah investasi yang dipenuhi dengan expert, informasi, teknologi, dan juga merupakan wadah untuk semakin menggerakkan wira swasta atau pengusaha-pengusaha muda untuk berani masuk dan meningkatkan kinerja perusahaannya sehingga mereka bisa menjadi bagian dari pasar modal. Jadi ini adalah suatu banyak manfaat, tidak hanya satu pihak, tetapi banyak pihak yang bisa memanfaatkan berinvestasi di pasar modal ini. Oke baik, Bu Tina, di sisi lain kita tahu ada banyak macam instrumen investasi di pasar modal, ada saham, lalu juga reksadana, dan juga surat utang. Lalu menurut Ibu sendiri seperti apa sih Bu untuk resiko dan juga return dari produk investasi di pasar modal? Ya, yang paling basic, yang paling kita selalu harus ingatkan dan selalu kita sampaikan bahwa tentunya sebuah produk investasi pilihan investasi selalu memiliki prinsip high risk, high return. Jadi semakin tinggi return yang diharapkan, tentu kita juga harus memahami di situ ada risiko yang meningkat pula. Jadi dari secara instrumen pun disusun atau dipilih atau dikembangkan dengan profil-profil risiko yang sesuai dengan produknya. Ada produk-produk yang kita mulai dengan risikonya yang paling konvensional, moderat sampai agresif. Kita tahu ada produk-produk yang memang untuk mengelola cash, kita punya deposit di bank, ada bonds, ada structured product, ada mutual fund, ada saham, dan bahkan ada investasi yang sifatnya derivatif. Dan itu merupakan bentuk-bentuk instrumen investasi yang tingkat return-nya meningkat seiring dengan return risiko dan return yang sangat inline. Nah, perlu dipahami oleh para investor ini apa sih instrumen yang mereka paling pas, karena untuk mereka tahu pas atau tidaknya mereka juga harus pahami juga profil risiko pribadinya. Bagaimana, apakah termasuk profil risiko investor yang agresif? Nah, itu tentu akan punya padanan-padanan investasi atau instrumen investasi yang tepat. Kenapa? Karena dia tentunya punya wawasan yang cukup dan waktu yang cukup untuk melihat investasinya itu bertumbuh, tidak terlalu takut dengan volatilitas begitu. Tetapi untuk investor yang konservatif, mungkin mereka ingin return yang rutin, terstruktur, tergambarkan dengan baik, dan dia juga tidak terlalu mungkin banyak waktu untuk mempelajari underlying-nya. Dia juga bisa memilih instrumen-instrumen yang termasuk ke dalam kategori konservatif seperti deposit atau bonds gitu. Atau kita juga bisa memilih keberagaman produk itu melalui produk reksadana, karena produk reksadana ini memang dikelola oleh manajer investasi yang profesional, dan dia memiliki kombinasi-kombinasi yang cocok dengan berbagai profil risiko dari investor itu sendiri. Oke baik, lalu bagaimana Bu Tina caranya memilih produk investasi di pasar modal yang pastinya cocok dengan tujuan finansial kita? Ya, kata kuncinya tadi, tujuan finansial kita. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana sih kita memilih produk yang tepat, produk yang pas, karena kita harus cocokkan juga dengan tujuan finansial tadi. Kita cek dalam menetapkan tujuan finansial, tentu kita harus tahu apa sih kebutuhannya, atau apakah masih basic seperti untuk cash flow, dana darurat untuk membeli hutang, atau sudah mulai masuk ke dalam memanage risiko, atau kita juga punya tujuan keuangan jangka panjang, pension plan, estate planning, atau hal yang lainnya. Nah, itu akan meningkat sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Sehingga tipsnya dalam saat berinvestasi, kita tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini ada di mana, kita lakukan financial check-up, kemudian kita apakah sudah memiliki hal yang terdasar dan paling penting seperti dana darurat. Kemudian pasti tadi seperti saya sebutkan,
pada saat kita mau memilih, kita cek juga profil risiko kita sendiri ada di mana. Dan biasanya lembaga keuangan memberikan media-media untuk membantu kita mengecek profil risiko kita tuh di mana. Kemudian kita tetapkan lagi tadi tujuan keuangan kita, jangka menengah, panjang, atau memang untuk kebutuhan yang memang ideal. Nah di situ setelah kita tahu semua informasi itu, kita pilih produk di pasar modal yang sesuai dengan profil risiko tadi. Jadi penting sekali kita memperhatikan risk and return dari investment produk itu, time horizon-nya, kemudian juga kita jangan lupa melakukan diversifikasi, jangan menempatkan sebuah produk untuk semua aset kita, tentu kita harus melakukan diversifikasi. Dan kita harus paham juga istilah atau ilmu-ilmu dalam berinvestasi, tentu dengan banyak mempelajari dan meningkatkan literasi kita di bidang investasi tersebut.